Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim, amma ba'da. Hadratal muhtaramun, para ustaz, asatidzah, para kiai, para alim ulama, tidak lupa para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga di pagi hari ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah, diberi kesehatan, dan yang lebih utama lagi kita masih dalam kondisi, dalam situasi, dalam naungan Allah, yang itu kita masih dalam hidayah Allah, masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hingga sampai saat ini kita masih dalam kondisi iman dan Islam. Ini satu kenikmatan yang luar biasa, yang mudah-mudahan ini istiqomah sampai nanti di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dipesankan di dalam setiap khutbah, setiap hari Jumat, dipesankan oleh khatib, ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini khatib setiap Jumat mesti berwasiat kita untuk bertakwa, dan yang paling penting lagi adalah kita jangan sampai meninggal dunia kecuali dalam kondisi beragama Islam. Oleh karena itu kita bersyukur pagi hari ini masih diberi hidayah oleh Allah. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang akhir zaman, dan kita tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak Ibu, di malam hari ini, mungkin sejak kemarin-kemarin, tapi di malam hari ini ada dua sikap dari kepala daerah yang beredar di medsos. Yang satu dari Gubernur DKI, yang satu lagi dari, bahkan tiga ya, malam ini saya dapat tiga berita. Satu Gubernur DKI, yang kedua Gubernur Banten, dan yang ketiga yang tadi malam saya pulang ngajar jam 11, setengah 12 malam, ada buka handphone, ternyata Wali Kota Solo ya, ini sedang meliburkan sekolah sampai 14 hari ke depan ya. Ini dalam rangka mensikapi, mengantisipasi merebaknya wabah yang namanya virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teringat satu ayat yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sudah mengingatkan kita. Rasulullah menerima ayat ini sudah 14 abad tahun yang lalu ya,
1400 tahun yang lalu Rasulullah menerima ayat ini mengingatkan bahwa Allah tidak malu membuat perumpamaan pada satu makhluk yang dulu ini dikenal dengan istilah nyamuk, ba'udah. Jadi ternyata Bapak Ibu, perumpamaan yang dikatakan di dalam ayat itu, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha, masih ada lagi di atasnya, ada nyamuk dan ada lagi yang di atasnya. Maksudnya di atasnya bukan yang lebih besar lagi, maksudnya di situ kalau dari lihat susunan katanya itu adalah wa ma fauqaha, itu artinya yang lebih kecil lagi dari nyamuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dilihat nyamuk itu kan cuman begitu saja toh nggih. Jenengan ceblek iki nek kena mesti mati. Nggih. Mboten enten sing nyamuk diceblek terus ngelawan malah banting, mboten enten. Ya. Jadi perumpamaan makhluk yang kecil ini membuat kita berpikir keras apa yang diselipkan dari pesan ini, Bapak Ibu. Ya. Ternyata manusia ini, ya, sing geleleng-geleleng itu, ya, yang katanya sebesar ini itu takut sama nyamuk. Ada nggak di antara Bapak Ibu, adik-adik sekalian kalau digigit nyamuk gitu malah dikekne nyoh, mesti diusir. Takut dengan makhluk yang kecil, kita takut. Apalagi kalau sudah zamannya wabah, napa? Demam berdarah. Wah, nyamuk ini jadi momok betul. Nek iso ki omahe ki dipageri, dikasih gorden gitu biar nggak ada nyamuk yang masuk. Repot juga kalau ada nyamuk demam berdarah. Semua akan ambil langkah, ada sampai fogging, ya. Ada penyemprotan untuk membasmi nyamuk. Ya. Jadi nyamuk ini ternyata membuat orang kalang kabut. Dan Allah masih menjanjikan lagi, wa ma fauqaha, masih ada yang lebih kecil dari itu. Beberapa bulan atau tahun yang lalu beredar virus flu babi. Ya, ini flu itu macam-macam. Flu babi. Enten malih yang dari unta itu. MERS, ya. Virus MERS. Ya. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita renungkan itu, ya kok nggak gawe contoh hewan-hewan badak misalnya. Kalau badak mending itu kita berpikirnya, iya kalau kita diseruduk badak, wah nggak ada yang bisa ngelawan. Ini nyamuk Bapak Ibu, nyamuk itu hewan yang kecil, ya remeh di luar pengamatan kita, di luar kalau tidak ada ayat ini mungkin orang tidak ngeh dengan nyamuk itu, hanya sekedar nyamuk lewat mencelok di halau atau diceblek misalnya, ya begitu. Tapi apa di balik itu Bapak Ibu? Ya, ternyata dari nyamuk atau barang-barang yang lebih kecil dari nyamuk itu bisa menjerumuskan manusia, bisa membuat manusia itu menjadi tidak terkendali. Nanti kita lihat saja muncul beberapa sikap. Maka di Quran tadi, di ayat tadi sudah dijelaskan. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang kita yang beriman ini sudah pasti akan bersikap, sudah semua virus, semua wabah, semua macam-macam itu memang datangnya dari Allah. Nggak ada yang bisa menciptakan itu, ya, kecuali atas izin Allah. Allah alam bisawab Bapak Ibu. Virus yang terakhir ini beberapa spekulasi muncul. Saya tidak punya kapasitas di situ
untuk mendeklarnya, untuk mendetilnya. Pokoknya yang terjadi sekarang ini adalah wabah yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Yang luar biasa. Konon, ya, berita yang beredar ini kan berita Bapak Ibu, Allah a'lam bishawab. Beritanya katanya ini virus berasal dari daerah Cina di satu tempat yang namanya Wuhan. Ada satu tempat namanya Wuhan, konon di sana itu, Masya Allah Bapak Ibu, yang namanya hewan-hewan itu mungkin kita dulu dikagetkan oleh Sumanto, ya, yang memakan bangkai manusia. Ternyata di sana yang beredar, sekali lagi mohon maaf kalau ada yang tidak pas, bukan hanya manusia yang dimakan, ya. Kan muncul beredar foto, beredar, Masya Allah, kalau ini benar luar biasa, sop bayi, ya. Kalau kelelawar, kalau tikus, kalau ular itu masih masih ada nalar lah makan ular itu, mungkin karena kondisi sakit barangkali. Kan diantara kita juga ada yang berobat dengan ular gitu, ada yang berobat dengan apa ya, ini terlepas halal haramnya, ya. Ada yang berobat dengan apa itu, tokek, ya. Kalau ini di sana enggak, bukan hanya hewan yang diembat itu, dimakan, ya. Ada hewan, ada manusia, bayi-bayi yang prematur, yang meninggal di dalam kandungan, yang aborsi segala macam itu dipakai sop Bapak Ibu. Saya mendapat foto ini sebenarnya sudah lama. Tahun 99 itu saya sudah mendapatkan foto itu. Tapi sekarang karena ada wabah ini foto ini muncul lagi. 99 itu saya pernah melihat foto yang namanya dari mangkok itu isinya bayi. 99. Nah, sekarang muncul lagi tahun 2020 ini, karena virus yang mengejala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi ini nanti menimbulkan sikap dari kita, menimbulkan sikap dari manusia. Kalau kita sebagai orang yang beriman sudah yakin ini adalah kuasa dari Allah. Tapi ada ayatnya lagi, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Kalau orang kafir akan berkata lain, iki sakjane karepe apa? Allah kok nggawe contoh nyamuk, nggawe contoh hewan-hewan makhluk yang lebih kecil dari nyamuk. Karepe apa? Maka di ayat selanjutnya, wa ma yudillu bihi illal fasikin. Maka orang yang tidak beriman akan mengakibatkan ini menjadi satu kefasikan, satu kerusakan, satu sikap yang tidak baik di dalam keberagamaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin menegaskan bahwa adanya bencana, adanya musibah, adanya wabah virus ini sudah tidak pada porsinya dari mana kita mendapatkan virus ini. Karena memang begitu, Allah sudah mengingatkan kita, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wahai manusia, takutlah kamu, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan satu fitnah, satu musibah, satu bencana, satu bahaya yang itu tidak hanya ditimpakan kepada orang yang berbuat dolim. Ya, tadi kita lihat di satu tempat itu konon ya kelelawar dimakan, ya kucing dimakan, ya apa saja dimakan. Ya, memang sudah diingatkan sama Allah. Kalau Allah itu hanya mengkhususkan di sana, yang lain tidak repot. Tapi enggak, memang wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum. Enggak, bukan hanya yang berbuat dolim saja yang akan dihajar oleh Allah, ya.
Bukan, orang-orang yang beriman pun akan kena musibah, kena bencana itu, kena fitnah itu. Maka sekali lagi ya ini sudah menghendaki kepasrahan kita, ketakwaan kita kepada Allah harus semakin ditingkatkan. Ini sudah nggak bisa lagi. Coba nanti Bapak Ibu dalam beberapa hitungan hari saja, kapan Bapak Presiden mengumumkan ada virus corona di Indonesia? Didahului oleh Gubernur DKI yang mengumumkan harus ada tindakan kewaspadaan terhadap virus corona. Berapa hari kemudian Presiden mengumumkan ada 2 pasien yang kena virus corona. Malam hari ini atau hari kemarin Bapak Ibu sudah mulai ada Solo menghentikan kegiatan pendidikannya. Nanti di DKI sudah mulai, Pak Anies sudah menginformasikan kepada semua warganya, kalau tidak penting-penting amat nggak usah keluar rumah. Kalau masih bisa dihindari, jangan sampai datang-datang ke mana, ke tempat-tempat yang ramai. Ya, ini Bapak Ibu. Ya. Yang tragis lagi, ya, Bapak Ibu sudah pernah melihat fotonya di Mekah, di Ka'bah, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sepi Bapak Ibu. Kalau sepinya bukan karena virus corona, mungkin semua orang akan berebut untuk masuk sana terus cium hajar aswad dan segala macam. Nah ini nggak ada yang bisa mendekat. Semua akan kena akibatnya, nggak bisa. Maka di mukaddimah tadi saya cuplikan satu ayat, wala tulku bi aidikum ilat tahluka. Jangan engkau cemplungkan, jangan engkau celupkan dirimu untuk kebinasaan. Maka Bapak Ibu di kesempatan ini saya mengajak mari kita bersikap dengan bijak, ya, bersikap dengan baik seraya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari musibah ini, ya. Napa doane? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa su'il asqom, ya. Asqom itu dari jamaknya sakomun, ya. Sakomun itu penyakit yang berbahaya. Makanya kalau kita baca doa waktu minum obat kan ada Allahumma inni Allahumma rabbanas adibil ba'sa isfi antas safi la sifa illa sifauka sifaan la yughadiru sakoman. Sakoman itu penyakit yang kalau bahasa medisnya mungkin efek samping atau penyakit yang kronis. Ya kita minta pada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa su'il asqom. Ya Allah, jauhkanlah kami, lindungilah kami dari baros itu penyakit belang. Nggih, belang nggih. Belang itu nopo? Ya tiba-tiba kan sekarang nyun sewu Bapak Ibu kan sudah mulai banyak orang tiba-tiba kulitnya berubah menjadi belang. Wal jununi dan penyakit gila. Ini gila yang tingkat tinggi ya gila orang yang di jalan-jalan itu. Tapi gila yang tingkat ringan ya bahasa lainnya stres itu gitu. Orang sekarang kan banyak yang stres, gitu. Banyak duitnya ya stres, gitu. Orang di duit tambah stres. Gitu. Maka netikon milih stres di duit apa stres di duit? Stres di, sing enak sehat betul, gitu. Betul. Jadi wal baros wal jununi dan gila, wal sudami dan penyakit kusta. Ya, ini simbol-simbol penyakit yang berbahaya. Wasuil asqom dan penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya. Yang jelek, su itu jelek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini sebenarnya satu, kita ikuti anjuran dari beberapa pihak yang kompeten. Ya, mungkin di masjid sudah mulai disiapkan, disiapkan sabun untuk cuci tangan. Ya, nggak apa-apa, itu dilakukan.
Karena Umar bin Khattab juga pernah menyampaikan, Bapak Ibu, kita menghindari dari satu situasi yang tidak enak pindah ke situasi yang lain itu bukan berarti kita tidak menerima takdir. Kan banyak orang yang sekarang juga mulai berkata, wah serapopo wong Indonesia ki kan kuat ya. Mercon apalagi itu ya, macam-macam dimakan. Bah, itu guyonan yang kadang-kadang kalau diseriusi kita bisa terjebak. Jadi kita tetap waspada ya, lakukan apa yang dianjurkan oleh orang yang kompeten. Tentu beliau-beliau yang membuat keputusan itu tidak berbicara dari keinginan pribadi. Tentu sudah diawali dengan kajian-kajian yang komprehensif ya. Bagaimana Pak Anies mengatakan itu ya, sekarang tidak boleh terlalu jabat tangan gitu. Ya disikapi saja, kira-kira ya nek ketok sehat ya ora apa-apa jabat tangan gitu ya. Kalau kira-kira orang diajak jabat tangan itu sudah mulai loyo gitu ya, mulai loyo kayak pohon. Jadi ya kita bijak-bijak saja lah ya, malah nanti jadi tidak ya ini semuanya harus menyadari bahwa ini bukan berarti kita tidak menghormati orang lain, tetapi semata-mata ini adalah dalam rangka preventif kita. Yang kedua, Bapak Ibu, yang perlu kita sikapi dari situasi yang sekarang ini, bahwa kita tidak meninggalkan berdoa. Apapun yang terjadi, kalau Allah sudah menghendaki akan terjadi. Apapun beratnya situasi, kalau Allah menghendaki untuk merubah menjadi situasi yang enak, itu akan gampang terjadi. Maka kita perkuat dengan memperbanyak baca doa. Yang ketiga, ya tentu kita selaku manusia bisanya hanya bertawakal kepada Allah. Sudahlah, semuanya kita sudah antisipasi, semuanya kita proteks demikian rupa ya, kalaupun ada yang masih terkena berarti itu betul-betul takdir dari Allah. Kita terima ya, kita sikapi dengan bijaksana. Mudah-mudahan pagi hari yang singkat ini saya dongeng ada hikmahnya, dan yang terpenting kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq. Oke, monggo Pak. Terima kasih, Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Ustaz materi yang sangat tepat untuk pagi ini. Kita jangan sampai membuat heboh dan panik. Termasuk cerita kisah dari Ustaz tadi kepada para jamaah. Saya mengingatkan kalau cerita tetap harus ada kalau adanya ya. Tambah dengan kalimat kalau ada. Saya khawatir nanti setelah keluar dari masjid kata kalau ada itu tidak masih dihilangkan itu, jadi ada kepanikan. Yang kedua, saya selaku jamaah mengusulkan pada pengurus kafir, berarti saya selaku jamaah, monggo kita rumuskan langkah-langkah nyata kita di masjid ini untuk mengantisipasi, karena sekali ada yang nanti terkena masjid ini akan sepi. Kepada jamaah, saya kira sudah banyak di antara kita punya keran atau menyediakan keran di depan rumah, tetapi perlu dilengkapi dengan sabun yang sekarang. Karena jangan malas, karena kita kadang-kadang malas karena harus cuci tangan masuk kamar mandi dulu, padahal kita tidak akan pipis. Ini persoalan. Termasuk mungkin pada pengasuh Al-Amin, saya harapkan keran yang di depan itu disediakan dan santri biasakan pulang sekolah cuci tangan dulu pakai sabun di depan. Nanti kalau masuk ke kamar mandi kalian harus lepas sepatu dulu, masih lain-lain. Ini saya mengingatkan. Yang berikutnya, beberapa kepala daerah tadi sudah disebutkan, tapi kota Yogyakarta barangkali baru belum Senin, ya. Pak. Senin gitu. Tadi malam mohon maaf saya ketemuan dengan Pak Wali Kota dalam rangka menyelesaikan atau melaksanakan mediasi sengketa utang teatrik.
saat atlet dia mengatakan bahwa Senin baru dilaksanakan karena Sabtu libur dan kebetulan dia mau nonton PSIM di Mamukan. Jadi memang sepak bola dulu. Jadi nampaknya hal-hal yang akan dilakukan adalah bagaimana sebagian bisa disampaikan oleh Pak Ustadz. Maka kita lakukan langkah-langkah nyata walaupun itu kecil tetapi mungkin akan bermanfaat bagi. Kira itu Ustaz. Terima kasih atas perkenan masih Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, edaran dari Dewan Masjid juga ada kan? Masing-masing jamaah membawa sajadah sendiri. Ya, sekali lagi ini ikhtiar Bapak Ibu ya. Ini ikhtiar kita untuk mensikapi situasi ini. Maka tadi ayat yang saya bacakan, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu menyemplungkan dirimu, aidikum itu sebenarnya arti awalnya dari yadun, zamannya aidia. Aidiakum itu artinya tangan-tangan ya, tangan zamannya dari yadun. Nah, maksudnya jangan cemplungkan tanganmu dalam kebinasaan itu ya termasuk itu. Kalau kita sudah dikasih tahu oleh yang berkompeten, yang punya kapasitas di situ bahwa edaran suruh bawa sajadah gitu ya, kemudian cuci tangan pakai sabun, yaitu bagian dari kita menghindar dari kebencanaan itu. Maka saran dari beliau tadi, mungkin tadi malam juga sama Pak, saya sampaikan ke takmir itu karena ya biayanya kan nggak seberapa, hanya sabun gitu, sabun ya. Tadinya ada mau diusahakan alkohol yang berapa 90% atau berapa persen nggak tahu malah. Sebagainya udahlah yang bisa dilakukan cepat itu adalah beli sabun. Ya, di sabun atau yang mau pakai dari kayak di rumah sakit itu apa itu namanya? Sanitizer apa? Ya, apa? Ya, pokoknya cairan antiseptik itu. Ya, monggo Bapak Ibu. Jadi di rumah juga kita antisipasi. Jadi saran beliau di rumah, di samping keran ada di depan rumah itu termasuk santri-santri kita Bapak Ibu ya. Maka semalam juga saya berpikir, coba ini kalau santri itu tidak dikondisikan, Mas, naudzubillah min dzalik ya. Kalau ada itu kan penyebarannya sangat dahsyat itu. Nah ini maka langkah-langkah yang di Wuhan itu katanya sekarang mereka malah sudah bebas. Ya, tinggal 1-2 saja yang masih belum keluar dari rumah sakit. Saya nggak bisa lihat karena saya nggak nonton di TV-nya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kita antisipasi masing-masing diri kita sambil bertawakal kepada Allah. Nggih, ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Bismillah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, matur suwun Pak atas saran dan masukannya. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.